Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kamu di pagi hari ini ya? Ibu doakan pada pagi hari ini kamu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita masih tetap mengikuti pembelajaran daring. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masuk materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, bagian A, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Nah, hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, itu yang dikatakan dengan hubungan internasional. Konsepsi hubungan internasional menurut para ahli sama dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Berikut makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama atau bagian A, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagian B, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Bagian C, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antar negara lain karena faktor berikut. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi negara lain. Bagian B, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bagi Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk A. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun secara spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan di segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Nah, yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Nah, oke, baiklah anak-anak Ibu sekalian, apabila penjelasan Ibu kurang jelas boleh ditanyakan. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.